Tugasnya adalah menerjunkan pasukan di Batu Jajar. Mereka naik di Hussein Sastranegara dan diterjunkan. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin mengajak berbicara obrolan ringan tentang pesawat Dakota. Pesawat Dakota. Pengalaman saya pribadi dengan pesawat Dakota. Pesawat Dakota versi sipil itu dikenal dengan DC-3. Dia terbang pertama kali pada tanggal 17 Desember 1935. DC-3 Dakota. Versi militer namanya C-47 dan dia baru terbang pertama pada tahun 1941 karena memang persiapan dalam menghadapi Perang Dunia Kedua. Bukan menghadapi, di tengah kancah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua berlangsung antara 1939 sampai dengan 1945. Kebutuhan pesawat military aircraft itu menuntut bahwa pesawat Dakota C-47 diproduksi besar-besaran sampai lebih dari 10.000 pesawat dan digunakan lebih dari 90 negara di seluruh dunia. Jadi sebuah produk pesawat terbang yang sangat berhasil di zamannya, di eranya. Itu pesawat Dakota. Civilian version DC-3, kemudian military version C-47. Saya pertama kali saya melihat pesawat Dakota terbang itu umur kira-kira 5-6 tahun. Saya lihat dari halaman rumah saya, lihat ke atas, itu sering pesawat lewat dan itu pesawat Dakota. Dan ayah saya secara berkala sering mengajak saya jalan-jalan ke Kemayoran pada waktu itu, naik sepeda ke Kemayoran. Dan di Kemayoran saya diajak ayah saya melihat pesawat-pesawat yang ada di airport Kemayoran pada waktu itu. International Airport Kemayoran tahun-tahun 1950-an gitu. Dan yang saya masih ingat adalah pesawat DC-3 dan pesawat PBY, pesawat amfibi yang digunakan oleh KLM waktu itu untuk, saya kurang jelas ya, KLM atau Garuda, pas sudah diserahkan sama Garuda, tapi pesawat itu Dakota dan Catalina, Garuda rasanya yang sudah mengoperasikan pada waktu itu. Jadi pertama kali saya lihat di udara, berikutnya saya lihat di darat di Kemayoran. Di situ saya baru berpikir, wah ternyata gede banget pesawat itu. Untuk ukuran zaman itu tentu saja. Gede dalam pengertian, besar dalam pengertian, rujukannya adalah saya lihat di atas tuh kecil, tapi ternyata tuh besar. Dan ada kokpitnya yang sangat jelas memperlihatkan ada pilot yang duduk di jendela itu. Disitulah pertama kali saya dalam hati, saya pengen jadi pilot. Karena kelihatannya keren sekali dan gagah sekali. Bisa menerbangkan pesawat yang sebegitu besar. Sekali lagi besar ukuran yang produk pesawat ketika itu, tahun 50-an. Berikutnya saya ketemu lagi dengan pesawat Dakota. Pada waktu itu tahun 67-68. Saya latihan terjun payung sebagai taruna Akabri Udara di Margahayu. Itu kita para taruna diterjunkan latihan terjun payung dengan pesawat Dakota. Di Margahayu kita naik dan kemudian pesawatnya take off, kita turun, diterjunkan dari udara ke Margahayu. Pesawatnya kembali ke Hussein Sastranegara. Jadi itulah pengalaman terbang saya pertama kali dalam sejarah hidup saya, terbang pesawat Dakota dan tidak pernah landing karena saya keluar, saya terjun karena itu latihan terjun. Jadi pesawat terbang yang pertama saya rasakan untuk terbang itu adalah pesawat Dakota dan tidak pernah landing. Unik ya. Kemudian pertemuan saya lagi dengan pesawat Dakota adalah di tahun 69 atau 1970. Pada waktu itu saya ditugasi menemani kadet Amerika yang berkunjung ke Yogyakarta. Ada 3 kadet Amerika dengan pengasuhnya dan di Kabri Udara saya ditunjuk sebagai salah satu taruna yang mendampingi taruna tamu dari Amerika itu ke Bali. Jadi dari Yogyakarta ke Bali itu naik pesawat Dakota. Garuda Indonesia, waktu itu saya masih ingat Garuda Indonesia, pesawat Dakota. Garuda Indonesia Airways. Dan saya terbang pada ketika itu dari Yogyakarta ke Denpasar. Jadi saya pernah take off dan landing. Landing pertama kali dengan pesawat Dakota yaitu pada waktu ke Bali. Kembali dari Bali, saya beruntung karena harus ke Jakarta, saya naik Garuda Indonesia juga, tetapi bukan Dakota. Pesawatnya adalah Convair 990A.
Convair 990A, pesawat yang sangat luxurious pada waktu itu, pesawat jet keren banget. Nah, kembali ke Dakota lagi. Setelah saya menyelesaikan sekolah penerbang, saya sekolah penerbang di Yogyakarta, dimulai pada semester kedua Taruna Akabri Udara tingkat 4. Jadi sebelum lulus, satu semester sebelum lulus, saya masuk di sekolah penerbangan, Sekbang Angkatan Udara. Saya menerbangkan 4 pesawat pada periode sekolah penerbang itu, yaitu pesawat L4G, pesawat L4G itu Piper Cup, kemudian pesawat Cessna T41D, kemudian pesawat Mentor T34A, dan advance training menggunakan pesawat jet trainer L29 Dolphin. Ini cerita bagus lagi nih. Jadi setelah saya lulus sekolah penerbang advance training dengan jet trainer, kemudian saya ditempatkan di Skadron Udara 2. Skadron Udara 2, skadron angkut ringan yang pesawatnya Dakota. Jadi saya training Dakota. Bayangkan dari pesawat yang modern, jet trainer yang kecepatannya tinggi, kemudian saya balik lagi terbang Dakota yang pesawatnya lambat dibandingkan dengan L29. Lambat dalam segala hal, dalam speed atau kecepatannya, lambat juga dalam respon. Pesawat jet itu sangat sensitif ya, kalau kita gerakin kiri ke kanan, maneuverability-nya itu sensitif, cepat. Dakota nggak, ada cerita lucu katanya kalau Dakota itu udah kita belokin begini, berapa waktu baru pesawatnya belok. Uniknya pesawat Dakota. Pesawat Dakota ini saya bertemu dengan pesawat Dakota di Skadron Udara 2. Tetapi saya mengalami banyak pengalaman penugasan. Pada waktu itu penerbat punya pesawat Dakota, tetapi mereka tidak mempunyai cukup co-pilot. Sehingga saya pernah ditugaskan untuk menjadi co-pilot di pesawat Dakota penerbat. Tugasnya adalah menerjunkan pasukan di Batu Jajar. Mereka naik di Hussein Sastranegara dan diterjunkan di Batu Jajar. Beberapa kali saya mendapat penugasan di penerbat. Saya juga pernah mendapatkan penugasan di pesawat Kementerian Perhubungan. Dakota juga. Pesawat itu adalah pesawat kalibrasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, ya, itu pada tahun 70-an. Saya pernah juga terbang fotografi, ya, air fotografi, terbang pemotretan udara di PENAS, Perusahaan Nasional Aerial Survey, Dakota juga. Dan berikutnya saya juga mengalami penugasan, ditugasi terbang Dakota lagi di Merpati Nusantara Airlines. Di sini lebih exciting lagi, karena tugas terbang dengan Dakota itu, medan tugasnya di Papua, di Irian Jaya pada waktu itu. Home base-nya di Biak dan Jayapura. Kemudian kita terbang ke kota-kota dekat situ, ke Manokwari, ke Wamena, mana-mana, ke Serui, ke banyak tempatnya, dari Biak ke Manokwari, ada satu lagi tempat ke Kaimana saya pernah. Jadi banyak tempat di Irian pada waktu itu saya terbangi menggunakan pesawat Dakota Merpati Nusantara Airlines. Sebuah maskapai penerbangan yang melayani rute perintis, dan pada waktu itu banyak penerbang Angkatan Udara yang ditugaskan di Merpati Nusantara Airlines. Selain di pesawat Dakota, teman-teman para senior yang terbang di Merpati Nusantara Airlines di Irian Jaya, mereka juga menerbangkan pesawat Twin Otter. Karena Twin Otter adalah pesawat pilihan, ya, aircraft of choice untuk digunakan di daerah pedalaman perbatasan di Irian Jaya pada waktu itu. Sekarang namanya Papua. Ada satu lagi yang unik. Saya pernah juga terbang dengan Dakota Gunship. Dakota Gunship ini Indonesia pada waktu itu menerima dari sisa perang Vietnam. Dakota Gunship itu digunakan banyak oleh Amerika di perang Vietnam. Uniknya adalah pesawat Dakota ini pelurunya atau menembaknya itu ke kiri, nyamping. Jadi bukan, kalau pesawat-pesawat tempur itu kan dia ke arah heading pesawat, ke arah pesawat ke depan. Nah, Dakota Gunship ini unik. Dia ke kiri, ke samping kiri. Sama juga dengan Hercules Gunship. Dia juga ada Gunship miring. Jadi yang kiri terbang untuk mencari target dengan visir di sebelah kiri, yang kanan membantu flight path untuk tidak naik atau turun. 3 mitrailleur kaliber 12,7 terbang. Kita latihannya di Pelabuhan Ratu, di perairan selatan. Latihannya adalah dengan menebarkan fluorescent dye. Dye fluorescent itu semacam marker, ya, marker untuk
untuk search and rescue sebenarnya, tapi kita gunakan di situ untuk target, untuk sasaran tembakan. Jadi kita berlatih menembak di situ. Dan saya berpengalaman, saya juga mengalami tugas menembak dengan Dakota Gunship ini di Kalimantan Barat. Setelah itu di Timur Timur sebelum ada OV-10. Jadi kita menerbangkan pesawat Gunship itu untuk operasi Seroja di Timur Timur. Itulah kisah pertemanan saya dengan pesawat Dakota. Sekian, sampai jumpa lagi pada pembicaraan-pembicaraan lain tentang penerbangan. Nenek moyangku orang pelaut, tapi anak cucuku insan dirgantara. Salam dirgantara, salam sehat.